Ketika kita melihat peperangan yang terjadi hari ini di Timur Tengah, di Eropa, dan di berbagai belahan dunia, banyak orang bertanya, kemana arah dunia ini? Apakah ini hanya siklus sejarah biasa, ataukah kita sedang bergerak menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali? Alkitab tidak menutup mata terhadap pertanyaan itu. Firman Tuhan menyatakan bahwa sebelum Kristus datang kembali, akan muncul satu pribadi yang disebut Antikristus. Nubuat tentang dia tidak hanya ada di satu bagian, tetapi dinyatakan dengan jelas dalam 3 kitab, Kitab Daniel, 2 Tesalonika, dan Kitab Wahyu. Ditulis di zaman yang berbeda, oleh penulis yang berbeda, tetapi semuanya menunjuk pada gambaran yang sama. Dalam Kitab Daniel, Antikristus digambarkan sebagai binatang keempat yang sangat mengerikan, lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Di mata manusia, ia mungkin terlihat kuat dan berkuasa, tetapi di mata Allah, ia hanyalah seperti binatang, buas dan penuh kesombongan. Ia juga disebut sebagai tanduk kecil, sosok yang muncul dari sistem kerajaan dunia, yang pada awalnya tampak kecil, tetapi kemudian menjadi besar dan menentang Allah. Dalam sejarah, bayangannya pernah terlihat melalui Antiochus IV Epiphanes, namun itu hanya gambaran awal dari penggenapan yang lebih besar. Dalam Kitab Daniel, Antikristus digambarkan sebagai raja yang membuat perjanjian lalu mengkhianatinya. Secara sejarah, kehancuran Yerusalem oleh Titus menjadi gambaran awal, tetapi nubuat itu menunjuk pada peristiwa yang lebih besar di akhir zaman. Dalam 2 Tesalonika, ia disebut manusia pendurhaka yang meninggikan diri di atas Allah. Dan dalam Wahyu pasal 13, ia digambarkan sebagai binatang dari laut dengan 7 kepala dan 10 tanduk, simbol kekuasaan politik global. Jika kita kembali ke Kitab Daniel pasal 2, kita melihat mimpi tentang patung besar yang melambangkan kerajaan-kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Semua itu sudah digenapi dalam sejarah. Yang belum digenapi adalah 10 jari kaki, gambaran 10 raja yang akan muncul di akhir zaman dan dipersatukan di bawah Antikristus. Apa artinya bagi kita hari ini? Ini berarti sejarah dunia tidak berjalan tanpa arah. Allah sudah menyatakan polanya. Kerajaan manusia akan mencapai puncaknya, tetapi tidak akan bertahan selamanya. Bagi kita, fokusnya bukan menebak waktu atau siapa tokohnya. Fokus kita adalah berjaga-jaga dan hidup kudus. Jika kita ingin memahami kedatangan Tuhan, kita memperhatikan Israel. Jika kita ingin memahami sistem dunia yang sedang berkembang, kita memperhatikan pergerakan global. Namun di atas semuanya, kita memegang satu kebenaran. Pada akhirnya, bukan Antikristus yang menang, tetapi Kristus. Karena itu, kita tidak hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kesiapan. Tidak panik, tetapi setia. Sebab, Raja yang sejati akan datang. Dan ketika dia datang, kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Amin.